Shalom, saudara. Bacaan kita dalam Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Keluaran pasal 39-40, Mazmur 15 dan Kisah Rasul pasal yang 11. Dan bacaan kita hari ini firman Tuhan menuntun kita, mengajak saudara dan saya untuk hidup tidak wajar. Ini dia. Maksudnya apa? Mari saya jelaskan buat saudara. Dalam hidup ini ada dua hubungan saudara yang harus saudara perhatikan. Ada dua relation yang harus saudara perhatikan kalau saudara hidup saudara mau berhasil, saudara. Dalam Mazmur pasal yang 15 ayat yang pertama ini berbicara seperti ini. Saya bacakan buat saudara. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Menumpang di kemah Tuhan, di gunung yang kudus, itu artinya apa? Tempat kediaman Tuhan. Itu gambaran bagaimana saudara hidup dalam kenyamanan, keamanan, kecukupan. Jangankan di tempat Tuhan, saudara, di istana presiden pun saudara akan aman dan nyaman. Tapi perhatikan saudara, meskipun begitu bukan berarti hidup saudara menjadi tanpa masalah. Hujan, badai, panas, virus, corona, salah menentukan pilihan itu bisa jadi masalah dalam hidup saudara. Karena memang Tuhan tidak pernah berjanji hidup ini mulus tanpa masalah saudara. Tapi dengan baik-baik saudara, kalau saudara menumpang di kediaman Tuhan, artinya apa? Dekat dengan Tuhan, minimal kebutuhan-kebutuhan dasar saudara akan tercukupi. Sandang, pangan, papan, bahkan kehormatan akan saudara alami saudara. Ini ya, jadi dua hubungan atau relation yang harus saudara perhatikan kalau hidup saudara mau berhasil, yaitu yang pertama membangun hubungan saudara dengan Tuhan, dan yang kedua dengan sesama. Membangun hubungan dengan Tuhan itu penting saudara. Dalam kitab Keluaran pasal 39-40, kemah suci diperintahkan Tuhan dibuat agar umatnya bisa apa? Membangun hubungan dengan Tuhan, bisa intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan ini penting saudara. Sebab begini saudara, seringkali Tuhan memakai orang-orang di sekitar saudara untuk menolong saudara, berbuat baik dengan saudara, memberkati saudara, membuka kesempatan kepada saudara. Sebab begini, Tuhanlah yang menggerakkan orang-orang di sekitar saudara untuk berbuat baik pada saudara. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik pada saudara, itu bukan berarti saudara lebih baik dari yang lain, saudara lebih hebat, saudara lebih unggul. Tidak, itu karena Tuhan menggerakkan hatinya untuk menolong saudara. Makanya penting saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, membangun hubungan dengan sesama. Caranya bagaimana? Hidup tidak bercela dan melakukan keadilan dan kebenaran. Ini dia, dengan cara tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat, tahu menempatkan diri, tidak menghina orang, setia dan juga penolong bagi sesama. Saudara baca ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-15. Jadi jika hidup saudara itu diibaratkan barang saudara, maka kualitas suatu barang akan dapat terlihat dari apa? Ketahanan dan efek dan fungsi dari barang tersebut. Jadi ini kualitas juga yang harus saudara miliki. Tidak bercela, melakukan keadilan dan kebenaran. Ini dia, dengan cara seperti tadi, tidak menyebar fitnah, tidak berbuat jahat, tahu menempatkan diri, setia, dan menjadi penolong bagi orang lain. Memang dengan cara hidup seperti ini, hidup saudara menjadi tidak wajar, saudara. Ini yang saya maksudkan di depan tadi. Yang lain mencela, tetapi saudara memberkati. Ini tidak wajar, saudara. Yang lain berdusta, yang lain memfitnah, saudara bicara kebenaran. Yang lain membalas, saudara mengampuni. Yang lain berbuat jahat, saudara menolong. Yang lain mengucilkan orang berdosa, saudara merangkul dan membimbing. Yang lain ganti-ganti pacar, yang lain free sex, saudara hidup suci. Ini memang tidak wajar, saudara. Tapi memang saudara harus keluar dari kewajaran hidup manusia, beralih pada kewajaran hidup seperti yang diinginkan Tuhan. Kalau saudara mau hidup dalam kediaman Tuhan, sebab yang wajar bagi dunia itu tidak wajar bagi anak Tuhan, dan yang wajar bagi Tuhan tidak wajar juga bagi dunia. Mengampuni, memberkati dan mendoakan orang yang menyakiti saudara itu tidak wajar bagi dunia, saudara, tapi itu wajar bagi anak-anak Tuhan. Jadi kalau hidup saudara mau seperti di dalam kediaman Tuhan yang penuh dengan keamanan, kenyamanan dan dihormati, dengar saudara, saudara harus hidup tidak wajar menurut dunia. Maka saudara akan juga menerima berkat-berkat yang tidak wajar menurut dunia. Dalam Kisah Rasul pasal ke-11, Petrus dipenjara dan besok pagi mau dihukum mati, tetapi malam itu dia masih bisa tidur nyenyak, saudara. Dan pada akhirnya malaikat Tuhan menolong Petrus, mengeluarkan Petrus dari penjara dengan cara yang tidak wajar, saudara. Hidup tidak wajar bagi dunia, tetapi wajar bagi Tuhan. Mungkin saudara berkata, siapa yang bisa melakukannya? Saya mau berkata buat saudara, firman Tuhan tidak untuk dipertanyakan, tapi firman Tuhan adalah untuk dilakukan. Hidup tidak wajar bagi dunia, dan hiduplah wajar bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hidup lifestyle hari ini.